Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya, menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Sebelum pertemuan kali ini kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan hari ini, pertemuan hari ini mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Amin. Ibu-ibu masih ingat dengan pertemuan kemarin sesi modul 2, sesi 1? Sudah ingat ya? Sekarang kita akan menyampaikan modul 2, sesi 1, langkah yang kedua tentang pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu, semerabotan stunting itu apa? Pernah dengar kata-kata stunting boten? Kalau pernah dengar kata stunting, biasanya kerungut di mana? Terus posyandu, terus apa lagi? Biasanya TV. Apa mana? Baca di koran. Terus apa mana? Biasanya di apa itu di banner. Banner, di poster ya, sing biasa di jalan-jalan itu. Ya. Betul sekali. Iku termasuk bahan sosialisasi dari stunting. Lah, sakniki stunting niku nopo? Gagal pertumbuhan anak. Satu-satu. Gagal pertumbuhan anak. Gagal pertumbuhan anak. Yang lain nopo? Ya ampun, yang lain selain nopo mau? Kurang gizi terus? Kecentet. Nopo, Pak? Kecentet itu sing piye sih? Oh, itu kecentet itu. Oh, nggih. Oke. Jadi nopo sing disampaikan tadi bener semua. Yang satu jawab stunting itu adalah gagal tumbuh, yang dua kurang gizi, yang tiga kecentet. Kecentet itu adalah nggak bisa tumbuh besar, itu nggih. Nah, itu kecentet. Penyebabnya adalah kurang gizi. Sebelum kita membahas lebih jauh, ya, alangkah baiknya kita bagi kelompok dulu, Bu. Ya, kita bagi kelompok dulu biar apa? Biar nanti bisa kompetisi, saingan. Sing bener oleh hadiah. Oke ya? Oke. Sekarang cara pemilihan anggotanya adalah kayak seperti biasanya aja lah. Kita berhitung 1 sampai 2 saja. Nanti setelah 2 kembali lagi ke 1. Paham nggih? 1 2 1 2 1 2 gitu nggih, paham ya? Oke, kita mulai dari Mbak Wiwi. 1 2 1 2. Oke, sekarang tinggal angka 1, yang nyebut angka 1 kumpul ke angka 1, yang nyebut angka 2 kumpul ke angka 2. 1 2 3, silakan. Oke, sudah ya. Ini sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing nggih. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Sekarang saya minta untuk masing-masing kelompok membentuk lingkaran. Ayo putar gini, putar ayo. Sudah berlingkar sesuai dengan kelompoknya. Sekarang saya kasih gambar. Ya, ini ada 2 gambar. Ini ada 2 gambar. Gambar ini coba diperhatikan ke sini dulu. Ini ada 2 gambar. 2 gambar ini nanti coba dicari perbedaannya. Ya, dicari perbedaannya antara yang berbaju hijau biru dengan baju kuning ya. Coba dibahas dengan teman kelompoknya, gitu ya. Saya bagi ini kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke, Ibu-ibu. Sampun selesai diskusinya? Sudah?
Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Saya minta kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing untuk menjelaskan. 1 orang saja per kelompok, 1 orang. Kelompok 2 juga 1 orang. Monggo, siap, silakan. Siapa? Untuk kelompok 1 dulu. Ini yang gambar A, ini anak yang normal. Istilahnya kepenuhan gizinya udah tercukupi. Kalau untuk gambar B, ini yang namanya stunting. Ya ini antara anak ini sama anak yang A sama yang anak B ini usianya sama. Tapi yang anak C ini kurang gizi, itu yang namanya stunting. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 untuk menerangkan. Yang satu ini yang berbaju biru, ini kan anak normal. Yang berbaju hijau ini kan anak stunting, nggak bisa apa itu kurus, nggak bisa tumbuh besar, kekurangan gizi. Padahal umurnya ini kan sama yang baju biru. Oke, sudah? Tepuk tangan. Kita beri tepuk hebat untuk kedua kelompok. Tepuk hebat. Hei. Oke. Yang dijelaskan oleh Mbak Wiwi dan Mbak Suti ini tadi dua-duanya benar. Ya. Yang ada di gambar tersebut, ya, yang ada di gambar per kelompok tadi, ya. Ini adalah gambar perbedaan anak yang tumbuh normal dengan anak yang tidak normal, atau dalam tanda kutip usianya sama namun pertumbuhannya berbeda. Selanjutnya yaitu ibu-ibu, setelah mengetahui seperti itu, gambar dengan gambar A dan gambar B ini tadi, gambar anak yang berbaju biru dengan anak yang berbaju hijau atau kuning, hijau, ya. Ini ada perbedaan, nggih. Yang A ini normal, yang B tidak normal. Apa yang menyebabkan anak B ini tidak bisa tumbuh normal? Kurang gizi. Kenapa? Kurang gizi. Disebabkan apa? Kurang gizi. Lah, kebutuhan gizi itu diberikan pada waktu usia berapa kalau tahu? Ayo, 0 apa ini? APK. Berapa? Ayo. 1000 APK. 1000 APK. 1000 APK itu apa maksudnya? 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi anak yang bisa tumbuh normal itu biasanya gizinya pada usia 1000 HPK atau 1000 hari Pertama kehidupan. asupan gizinya Penuhi. usia 0 sampai 2 tahun gizinya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi di 0 sampai 2 tahun atau 1000 HPK, maka akan menyebabkan stunting. Bisa dipahami, Bu? Jadi kalau besok sampean mau hamil maneh, enggak apa-apa ya. Kalau sampean mau hamil lagi, ya, jangan lupa gizinya dipenuhi. Sekarang sudah dipenuhi kan? Ada bantuan sosial itu, bantuan sosial PKH. Ya, itu untuk apa? Kalau ibu hamil ya untuk pemenuhan gizi. Ditambah lagi apa maneh? Ditambah lagi bantuan BPNT. Itu ya soalnya apalagi paket, sudah dapat paket. Nah, itu sebagai sarana untuk pemenuhan gizi. Jadi ibu-ibu, kenali penyebab stunting itu mulai dari awal. Jangan sampai kita pas mau hamil atau pas waktu kita hamil kita tidak tahu apa itu stunting. Apalagi sampai ketika kita hamil gizinya kurang terpenuhi. Jangan sampai, ya, minimal. Oke. Stunting, penyebabnya stunting itu apa? Penyebabnya biasanya itu banyak faktor. Faktor yang pertama itu seperti ya, biasanya ini kalau kita orang-orang PKH itu kan yang paling mendasar adalah faktornya faktor ekonomi. Faktornya adalah faktor ekonomi. Terus yang kedua adalah biasanya penyakit. Ya,
Jadi penyakit itu biasanya bisa menular kan. Jadi rawan sekali ketika ibu hamil itu terkena penyakit. Ya, itu penyebabnya. Penyebab yang kedua adalah lingkungan, Bu. Faktor lingkungan. Jangan lupa kalau sudah umpama sampai hamil atau punya balita yang di mana situ usianya di bawah 2 tahun, lingkungannya diresiki. Ya. Harus bersih. PHBS. Apa PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Itu harus dilaksanakan. Kalau PHBS-nya itu tidak dilaksanakan, itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu stunting. Akibatnya apa? Kalau sudah seperti itu, wis ketok ono sebabnya, mesti ono akibat. Akibatnya akan ada ketika besok kelahiran pada buah hati itu akan menjadikan gagal tumbuh. Karena apa? Penyebabnya kurang gizi. Penyebabnya mungkin juga faktor lingkungan tadi. Seperti itu, Bu ya. Gejalanya adalah anak yang seusianya itu lebih pendek. Ya, sama-sama usia berapa tahun tapi dia lebih pendek. Itu adalah gejala stunting. Saya rasa anak-anak yang ada di sini sehat semua, nggih. Jadi tidak ada yang stunting. Selain itu, porsi tubuhnya anak itu cenderung lebih kecil. Ada ya? Ada di daerah sampean? Oh, yang di tonggo kampung Jombulu. Iya, sebenarnya waduk. Itu biasa. Nggak bisa besar, namun kepalanya yang botak. Oh, itu ya. Iya. Berarti itu mungkin bisa diakibatkan memang benar-benar terkena stunting ya. Jadi seperti itu. Berat badannya lebih kecil. Iya. Ya, berat badannya lebih kecil. Pendek daripada yang normal. Yang normal itu biasanya berapa gitu ya? Kalau Tapi yang normal itu usia 2 tahun mencapai 15 atau 14 kilo. 14 sampai 15 kilo. Kalau untuk yang stunting itu di bawah 9 Di bawah 9. kilo. Yang paling penting adalah pencegahannya. Pencegahan pertama dengan cara apa? Pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Itu harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi polanya, makannya, gizine, ya, polanya, makannya, gizine itu dipenuhi. Pola hidup sehat seperti tadi, PHBS-nya, ya, lingkungan sekitar harus bersih. Biasanya orang-orang itu kalau sudah ngomong perilaku hidup bersih dan sehat itu malas, ya Bu ya. Biasanya itu malas. Lek wis malas, ya itulah akan menjadi sarang penyakit. Terus stunting juga bisa dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik. Yang selanjutnya yaitu edukasi tentang kesehatan. Sering ketika saya sampaikan FDS, P2K2 itu juga nyampe bagaimana cara pencegahan stunting. Ya seperti itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita itu biar hidupnya, pola hidupnya lebih sehat. Terus yang terakhir juga harus anak itu jangan sampai ketika dia sudah lahir tidak diimunisasi. Jadi harus diimunisasi, oke? Oke, demikian Ibu-ibu, ada yang dipertanyakan? Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Terakhir, sebelum kita pulang, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita tutup dengan yel-yel. Kalau nanti saya bilang stunting no, ya, PKH yes, gitu ya, paham nggih? Paham. 1, 2, 3, stunting no, PKH yes. Demikian Ibu-ibu atas pertemuan kita hari ini, karena hari ini sudah larut malam. Semoga apa yang kita peroleh pada malam hari ini, sore hari ini tadi, kita sama-sama belajar. Semoga informasi atau sosialisasi ini bisa membantu kita agar kehidupan kita lebih sehat, ya, dan lebih baik sebenarnya. Jangan lupa PHBS-nya juga perilaku hidup bersih dan sehat dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Gitu Bu ya? Demikian dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.